Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pagi dari stasiun Gambir, di mana pada pagi hari ini saya akan melakukan perjalanan menuju Gambir ke Surabaya. Nah, di depan kita ada sebuah kereta api Bima yang baru saja datang dari arah Surabaya menuju ke Jakarta dan dilakukannya proses lansir loko. Untuk rangkaiannya sendiri akan segera dibawa untuk dilakukan cleaning up dan akan segera diberangkatkan kembali dari stasiun Gambir. Nah, pada pagi hari ini keberangkatan saya dari Jakarta menuju ke Surabaya menggunakan kereta api Argo Semeru. Mana untuk kereta api Argo Semeru ini sendiri adalah kereta api yang mempunyai kelas layanan yang cukup cepat ya, dengan nomor kereta nomor 6. Dan untuk arah sebaliknya dari Surabaya ke Jakarta itu dengan nomor kereta nomor 5. Tujuan akhir Untuk kereta api Argo Semeru ini sendiri itu adalah kereta api yang membawa kelas eksekutif dan satunya lagi membawa kelas kompartemen suite. Untuk rangkaian kompartemen suite itu posisinya ada di paling belakang sendiri dekat pembangkit ya. Menurut saya itu tidak etnis sih, karena kebisingan dari suara pembangkit itu sangat membisingkan sekali ya. Untuk perjalanan pada kereta api Argo Semeru ini sendiri kita akan menempuh perjalanan kurang lebih sekitar 10 jam dan akan tiba di stasiun Surabaya Gubeng pukul 16:38. Untuk lokomotif dari Argo Semeru memakai 206-1399 ya, dengan livery jumbo kemerdekaan. Nah, ini ada segitu nih ya teman-teman, dimana di sebelah kita itu adalah kereta api Bima dan di situ tertulis adalah kereta api Argo Dwi Pangga. Ini apakah rangkaiannya gantian ya antara Bima dengan Dwi Pangga? Nah, yang di depan kita adalah kereta api Bima, dan untuk kereta api Bima ini sendiri merupakan kereta api layanan kelas eksekutif dan kelas kompartemen suite ya. Untuk relasinya hampir sama, yaitu dari Surabaya Gubeng menuju ke Gambir dan tiba di Gambir itu pagi hari. Untuk rangkaiannya sendiri itu rangkaian dari kelas eksekutif, dan teman-teman bisa lihat untuk rangkaian dari Bima itu terdapat rangkaian taksaka yang menempel ya. Jadi rangkaiannya cukup belang-belang kalau kita lihat. Rangkaian taksaka kesasar ke di Bima. Untuk liverynya sendiri sudah sedikit pucat ya teman-teman, dari warna pinknya ini. Dan yang ada yang unik nih, yaitu kelas eksekutifnya Argo Bromo ya, tertempel di Bima ini. Ini rangkaian, menurut saya rangkaian unik ya Bima ini ya. Nah, ini adalah salah satu layanan kelas kompartemen suite yang ada di kereta Bima, dan di belakangnya adalah kereta pembangkit. Entah kenapa untuk kompartemen suite selalu ditaruh di paling belakang, didekatkan dengan genset pula. Jadi menurut saya sih kebisingan suaranya tidak enak sekali ya. Untuk kereta yang saya naiki adalah dengan nomor K1024 dengan nomor seri 23, yaitu pembuatan tahun 2024. Tipe kepemilikan Jakarta Kota dengan Trainmake F45 bogi K10. Nah, untuk pintunya sendiri itu sudah menggunakan pintu otomatis buatan dari CRRC, dimana kita tekan tombol sekali itu pintunya akan tertutup otomatis. Nah, untuk membukanya kembali kita coba pencet lagi dan kita tunggu beberapa waktu akan terbuka kembali. Untuk pintu semuanya itu sudah menggunakan tombol otomatis.
Nah, kali ini kita mencari nomor tempat duduk kita yang berada di eksekutif nomor 4. Dan untuk ini posisinya saya mendapatkan di sebelah kiri ya teman-teman, dari keberangkatan kereta. Nah, tepat pada pukul 6.20 kereta api Argo Semeru diberangkatkan dari stasiun Gambir dan akan menempuh jarak perjalanan kurang lebih sekitar 10 jam untuk mencapai stasiun Surabaya Gubeng, dan tiba di stasiun Surabaya Gubeng pukul 16.38. Selamat pagi, pelanggan yang kami hormati. Atas nama PT Kereta Api Indonesia dan kru yang bertugas mengucapkan selamat datang di Kereta Api Argo Semeru yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng. Perjalanan kali ini menempuh waktu 10 jam 18 menit. Selama perjalanan, kita juga akan menikmati keindahan alam dan warisan sejarah PT Kereta Api Indonesia, antara lain Jembatan Sakalipel, Terowongan Totong, Terowongan Kebasen, dan Terowongan Hijau. Kami ingatkan kembali bahwa perjalanan ini adalah perjalanan bebas asap rokok. Untuk itu, kami mohon Anda untuk tidak merokok di toilet maupun di bordes. Mohon periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal di stasiun. Jika ada keluhan, kritik maupun saran, silakan menghubungi petugas secara langsung. Sedikit cerita mengenai tentang kereta api Argo Semeru, di mana kereta api Argo Semeru merupakan layanan kereta api penumpang kelas eksekutif dan kelas kompartemen suite yang dioperasikan oleh PT Kereta Api Indonesia melalui relasi Gambir Surabaya Gubeng dengan lintas selatan, yaitu via Purwokerto dan Yogyakarta. Nama Semeru sendiri berasal dari nama gunung berapi aktif yang tertinggi di Pulau Jawa yang terletak di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, yaitu perbatasan antara Kabupaten Malang, Pasuruan, Probolinggo, dan Lumajang. Untuk pemberhentian dari kereta api Argo Semeru ini adalah Gambir, Jatinegara, Bekasi, Cirebon, Purwokerto, Kroya, Kebumen, Kutoarjo, Solo, Balapan, Yogyakarta, Madiun, Nganjuk, Kertosono, Jombang, Mojokerto, Surabaya, Gubeng. Pada tanggal 11 Oktober 2023, kereta api Argo Semeru mendapatkan kereta api tidur dengan sebutan kompartemen suite ya teman-teman. Jadi sebelumnya untuk kereta api Bima itu tidak membawa kompartemen suite dan akhirnya mendapatkan rangkaian dari kompartemen suite. Untuk harga tiketnya sendiri itu mulai 600 sampai 800, dan untuk kelas kompartemen hingga 2 juta sampai 2.500.000 tergantung high season ya teman-teman. Dan di samping kita itu ada sebuah KRL yang berpapasan dengan kereta api Argo Semeru yang melintas langsung. Dan untuk kereta api Argo Semeru ini sendiri itu bisa dengan top speed sekitar 120 km per jam ya teman-teman. Jadi untuk kelas Argo ini bisa mencapai speed yang maksimal. Dan untuk di samping kita itu ada rangkaian dari kereta api Bima yang tadi ya, terparkir untuk dilakukan pembersihan dan pencucian rangkaian, dan kemudian akan diberangkatkan kembali dari stasiun Gambir. Dan terlihat juga di sini ada beberapa lokomotif yang sedang melakukan parkir ya, ataupun melakukan daily check. Dan untuk di area sini juga dilakukan pengecekan terhadap beberapa rangkaian kereta api yang setelah melakukan dinas dan melakukan perjalanan jauh. Jadi untuk pengecekannya juga dilakukan di area sini. Dari stasiun Bekasi, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda, pastikan tidak ada yang tertinggal ataupun tertukar dalam rangkaian kereta. Stasiun Bekasi.
Terlihat PPKA memberangkatkan kembali kereta api Argo Semeru yang akan segera diberangkatkan dari stasiun Bekasi. Dan kali ini kita akan mencoba untuk mereview dari rangkaian kereta api Argo Semeru yang ada wastebag-nya, kemudian ada footrest ya untuk kaki kita. Menurut saya sih tempatnya cukup lega ya teman-teman, karena untuk kelas eksekutif juga lumayan, dan ini beberapa colokan universal antar negara yang kita pakai. Di sini terdapat tombol reclining untuk posisi kursi kita, dan di sebelah kiri kita juga terdapat meja untuk bekerja ataupun kita makan ya. Untuk eksteriornya sih cukup lumayan bagus ya. Sedikit nyantol ini teman-teman. Nah, kita tutup kembali, dan di sini terdapat gantungan dengan nomor PIDS. Nah, untuk kereta api Argo Semeru berpapasan dengan kereta api yang membawa kelas priority. Apakah mungkin teman-teman tahu kereta apa ini? Bisa jawab di kolom komentar ya. Nah, untuk di sisi sini terdapat panel-panel informasi yang disediakan untuk kereta api Argo Semeru. Nah, untuk kali ini terdapat warna hijau 2, yaitu status toilet, yang artinya kosong jika merah adalah terdapat orang di dalam toilet. Nah, untuk kelas Argo Semeru ini sendiri terdapat wifi ya teman-teman, jadi kita bisa enjoy menikmati internetan untuk mengisi waktu leluang. Untuk bekerja pun kita juga bisa. Dan kali ini terdapat sebuah prami dan prama yang menawarkan snack-snack ataupun kue yang ada di kereta makan. Jadi jika kalian malas untuk ke kereta makan, ada beberapa petugas yang berkeliling membawa makanan. Jika kalian lapar bisa langsung beli ya teman-teman. Atau tidak, bisa melalui via aplikasi KAI Akses juga bisa memesan di sana. Dan untuk layanan sendiri terdapat sebuah televisi ya. Dan di situ juga terlihat teman-teman status dari toilet yang saya katakan tadi. Jika merah terdapat orang yang ada di kamar mandi tersebut. Sedangkan kalau hijau berarti kamar mandi itu kosong. Nah, ini beberapa teman-teman prami yang sedang menjajakan kue-kue ataupun makanan. Jika kalian lapar, kalian bisa menikmatinya. Dan ini adalah bentukan dari kursi kereta api Argo Semeru yang terdapat rest tangan ya, jadi tangan kita bisa bersandar. Kemudian di joknya, ada apa ini? Sebuah benjolan ini ya. Nah, untuk ini terdapat sebuah pengganjal kepala kita. Dan untuk space kaki itu cukup lega banget ya teman-teman, daripada kelas ekonomi ya. Dan untuk interiornya sendiri menurut saya sih kurang oke ya, dimana karena untuk segi warnanya itu seperti mati ya, kurang ramai gitu ya. Warnanya coklat dengan kursi baluran coklat juga, dan sedikit warna abu-abu. Menurut saya sih kurang cakep ya. Dan kita kali ini coba lihat beberapa panel yang ada di kereta Argo Semeru ini. Untuk tiap rangkaian pasti ada sebuah panelnya. Ini terdapat panel-panel yang menunjukkan beberapa informasi. Dan ini adalah sebuah voltmeter dan amperemeter, tapi tidak berfungsi ya teman-teman. Kita coba pindah ke sebelahnya. Dapat panel PIDS dan sebuah janitor di dalamnya. Dan untuk pintunya sendiri sudah menggunakan pintu otomatis yang kita pencet itu akan membuka secara otomatis.
Dan ini adalah bentukan dari kereta makan yang ada di kereta api Argo Semeru dengan nuansa masih kemerdekaan ya teman-teman. Untuk kereta makannya sendiri menurut saya sih cukup bagus ya. Nah, kita coba lihat di sini terdapat sambungan antar kereta yang cukup kedap. Kita buka pintunya untuk cukup lama ya. Dan kita pakai sambungan akordeon ya. Jadi hujan ataupun suara masih bisa terredup dengan baik ya teman. Nah, beginilah interior dari kereta api Argo Semeru dengan warna nuansa coklat ke abu-abuan. Menurut saya sih kurang rame ya daripada kereta api yang eksekutif lainnya, dimana menggunakan kursi warna biru. Itu menurut saya sih menjadi corak warna yang cukup memanjakan mata ya, tapi juga tergantung dari selera kita sih. Kalau saya sih menyukai yang warna biru dengan oranye itu ya, karena untuk warnanya sih cukup berbeda sehingga untuk terlihat dari mata itu cukup lumayan baik. Dan di sini kita juga lihat terdapat bagasi dari kereta api Argo Semeru yang cukup lega. Untuk dari segi lampunya itu juga menurut saya sih oke ya, apalagi ketika mode malam itu juga cukup baik, apalagi warnanya tidak terlalu menyetrong banget ya. Dan untuk di atas TV ada sekitar seperti wearmes itu adalah AC ya teman-teman. Jadi hembusan AC itu dari situ semua lubang-lubang, dan itu terlihat seperti warnanya coklat-coklat, dimana itu adalah warna dari debu ya sebenarnya. Kalau kita bersihkan sih itu bakal bersih itu. Tepat pada waktunya kereta api Argo Semeru tiba di stasiun Cirebon pukul 8:49, dan di stasiun Cirebon ini dilakukan pengisian air ya teman-teman. Jadi untuk air pada toilet itu dilakukan pengisian di stasiun Cirebon ini. Untuk proses pengisiannya ini cukup cepat ya teman-teman, karena dengan jam keberangkatannya cuma selisih sekitar 5 menitan. Jadi 5 menit harus segera selesai pengisian, kemudian para petugas segera turun. Proses pengisian air sudah selesai dan kereta api Argo Semeru segera diberangkatkan kembali, dan PPKA memperingatkan pada penumpang untuk segera naik kembali. Dan kita lihat semboyan 40+1 yang akan diberikan oleh kondektur. Tepat pada waktunya 8:57, telat sekitar 3 menit ya. Untuk kereta api Argo Semeru diberangkatkan kembali dari stasiun Cirebon dan akan menuju stasiun selanjutnya, yaitu stasiun Purwokerto. Untuk perjalanannya sendiri untuk menuju stasiun Purwokerto kurang lebih sekitar 1,5 jam ya teman-teman. Jadi untuk kereta api Argo Semeru di lintas antara Cirebon Purwokerto itu sekitar 120 km/jam kalau tidak salah ya teman-teman. Nah, untuk di kereta ini terdapat kotak P3K ya teman-teman. Tapi sayang sekali sih ya, untuk kotak P3K-nya ini kosong, tidak ada apa-apanya. Jadi kalaupun ada urgent darurat ya kita juga agak kesusahan sih ya. Di sini juga terdapat kursi, tapi bukan buat penumpang, tapi buat para OTC. Wah, sayang sekali tidak ada peralatan untuk medis. Nah, di sini juga terdapat toilet. Untuk toiletnya sendiri sudah dipisahkan ya antara toilet pria dan wanita. Dan kita akan coba lihat review dari toilet kereta api Argo Semeru ini. Untuk space-nya sendiri cukup lumayan sempit ya. Kita slot terlebih dahulu. Nah, pintu biar tidak terbuka karena sudah ada pengganjal ya ini ya. Dan kita coba lihat, ini adalah tombol
flash kaki untuk mencuci kaki kita. Terdapat wastafel, airnya juga menyala, ada sabun, kemudian tisu, kemudian ada tombol apa ini ya? Ini ada water jet ya, jadi airnya berjalan dengan baik. Kemudian ada tombol flush untuk toilet, airnya juga masih baik. Ada handle, ada gantungan, jadi kita bisa menggantungkan pakaian kita. Ada exhaust untuk udara, lampu, dan ada ornamen-ornamen kaca yang terlihat estetika sekali. Dan untuk toilet wanita itu juga sama ya teman-teman, kurang lebih sistemnya sama dengan warna yang berbeda, yaitu warna pink dengan identik wanita. Tombol-tombolnya juga sama semua, dan semua berjalan dengan baik tombol-tombolnya. Kali ini kita berpapasan dengan kereta api Fajar Utama Jogja. Untuk relasinya sendiri yaitu dari Jogja menuju ke Gambir ya teman-teman. Untuk kereta api yang melintas kurang lebih itu sepertinya kereta api Ranggajati ya. Apa teman-teman tahu? Bisa komen ya. Oke teman-teman, kali ini kita sudah sampai di stasiun Purwokerto, di mana stasiun Purwokerto ini adalah merupakan daerah operasi Daop 5. Untuk stasiun Purwokerto ini sendiri merupakan stasiun yang lintasnya cukup ramai juga ya teman-teman, dari lintas-lintas yang lainnya, karena merupakan jalur utama untuk menuju ke Yogyakarta melewati stasiun Purwokerto ini. Nah, di stasiun Purwokerto ini ada beberapa renovasi ya, di mana dilakukan pembuatan peron tinggi ya. Jadi untuk gerbong 1, 2, 3, dan 4 itu bisa naik ke peron yang tinggi, tidak berpindah ke gerbong yang paling belakang. Jadi untuk peron tingginya cukup lumayan ya. Dan ini adalah dari interior musola yang ada di kereta makan kereta api Argo Semeru, dan disediakan sandal. Dan untuk ornamen-ornamennya sendiri masih ornamen merah putih ya. Untuk kondisionalnya sih cukup sepi. Tepat pukul 10:47 kereta api Argo Semeru diberangkatkan kembali dari stasiun Purwokerto untuk menuju stasiun selanjutnya, yaitu stasiun Kroya. Dan untuk kereta api Argo Semeru ini sendiri akan bersilang sebenarnya di stasiun Purwokerto ini ya. Tetapi sepertinya kereta api Bokowonto mengalami keterlambatan, dan kita akan coba lihat persilangannya ada di petak mana. Terlihat di ujung sana ada kereta api yang akan berpapasan dengan kereta api Argo Semeru, yaitu kereta api Bokowonto. Waduh, untuk rangkaiannya campur-campur ya teman-teman. Ada rangkaian dari kereta api Taksaka. Nah, pada lintas ini kita melewati yaitu jembatan Serayu, jembatan yang paling bersejarah di daerah Purwokerto. Untuk jembatan ini dibuat dari pemerintah Belanda, Staatsbouwrijken,
untuk membangun jalur kereta api Cilacap Kroya ya, dan juga pernah mengalami pengeboman pada waktu masa itu, tapi tetap masih bertahan dengan baik. Nah, kali ini kita memasuki terowongan Kebasen, dan untuk terowongan ini terdapat dua terowongan ya, yaitu Kebasen 1 dengan Kebasen 2. Untuk panjang lintasannya, terowongan pertama memiliki sekitar 109 meter dan terowongan kedua memiliki 183 meter. Jadi cukup panjang juga ya dari terowongan Kebasen ini. Untuk terowongan ini adalah terowongan terbaru ya, untuk yang lama ada di sebelah sana teman-teman. Tepat pada pukul 11.04 kereta api Argo Semeru memasuki stasiun Kroya, dan terlihat ada beberapa gerbong ya, kemungkinan besar ini ke gerbong pupuk ya, yang terparkir di stasiun Kroya. Untuk stasiun Kroya ini sendiri merupakan stasiun milik Daob 5 Purwokerto. Terlihat di sebelah ujung kanan sendiri ada KPJR ya, yang sedang parkir di depo kayaknya. Pukul 11.43 kereta api Argo Semeru diberangkatkan dari stasiun Kebumen dan bersilang dengan kereta api Joglo Semarkerto. Untuk kereta api Joglo Semarkerto itu adalah kereta api relasi Jogja Cilacap ya. Untuk rangkaiannya sendiri, kereta api Joglo Semarkerto membawa rangkaian eksekutif dan rangkaian ekonomi. Untuk rangkaian eksekutifnya sendiri menggunakan kaca retrofit ataupun kaca pesawat dan kaca lebar ya. Untuk kereta api Joglo Semarkerto ini mendapat rangkaian bekas Depo Purwokerto, kemudian Depo Ketapang dan Depo Surabaya Pasar Turi. Jadi untuk rangkaiannya dimanfaatkan untuk kereta yang lain sebelum semuanya berganti ke stainless steel new generation. Tepat pada pukul 11.59 kereta api Argo Semeru tiba di stasiun Kutoarjo dan bersilang dengan kereta api Gaya Baru Malam Selatan. Kereta api Gaya Baru Malam Selatan sudah menggunakan rangkaian stainless steel new generation ya teman-teman, membawa kelas ekonomi dan kelas eksekutif. Untuk kereta api Gaya Baru Malam Selatan itu relasinya hampir sama dengan kereta api Argo Semeru menuju Jakarta, tapi melalui via Pasar Senen. Untuk waktu perjalanannya sendiri, kereta api GBMS ini membutuhkan waktu sekitar 14 jaman. Tepat pada waktunya, kereta api Argo Semeru diberangkatkan kembali dari stasiun Kutoarjo, dan di stasiun Kutoarjo ini dilakukan pengisian air untuk toilet ya teman-teman, dan juga biasanya ada pergantian dari kru masinis yang berdinas. Jadi ketika sampai di Kutoarjo, nanti krunya akan berganti lagi di kemungkinan besar di Yogyakarta ya. Untuk alur dinasannya sih seperti itu kemungkinan besar. Terlihat rangkaian dari kompartemen suite ada di paling belakang sendiri dan berjejer dengan kereta pembangkit. Jadi kita untuk posisi backrest itu tidak bisa ya teman-teman. Terlihat dari panel PIDS bahwa kita akan segera sampai di stasiun Yogyakarta pada pukul 12.49 dengan kecepatan sekitar 116 ya. Jadi untuk lintas
Kutoarjo sampai Jogja itu lintas tinggi. Kali ini kita memasuki stasiun Yogyakarta, di mana stasiun Yogyakarta adalah stasiun terbesar ataupun teramai ya di Indonesia, karena merupakan sebagai objek vital sebagai pariwisata. Untuk di lintas Daob 6 Jakarta ini itu tidak pernah sepi dari kereta api ya teman-teman. Banyak kereta api yang wajib melintas ke stasiun Yogyakarta ini. Dan untuk di stasiun Yogyakarta sendiri sudah tidak bisa mendengarkan lagu kedatangan ya, karena terbentur dari royalti kebijakan pemerintah. Jadi menurut saya sih kurang seru ya. Jadi ciri khasnya Jogja itu menjadi hilang. Terlihat lokomotif uap yang terparkir di stasiun Purwasri. Untuk kereta api Argo Semeru sendiri berpapasan dengan kereta api Ranggajati. Untuk kereta api Ranggajati ini adalah relasi Jember Cirebon PP. Untuk layanan kelasnya menggunakan dua kelas, yaitu kelas ekonomi dan kelas eksekutif. Nah, untuk di stasiun Solo ini terdapat depo KRL yang ada di depan kita dan beberapa rangkaian yang terparkir di depo Solo Balapan. Untuk wilayahnya sendiri, depo Solo Balapan ini cukup besar daripada stasiun Yogyakarta ataupun stasiun Surabaya Pasar Turi. Terlihat beberapa rangkaian stainless steel new generation yang sedang terparkir. Untuk view-view dari stasiun Solo Balapan itu hampir mirip seperti di Jatinegara ya teman-teman. Dari ada KRL-nya, kemudian kereta api jarak jauhnya itu juga ada. Jadi seperti bukan berada di Solo, tetapi seperti di Jatinegara. Untuk areal stasiunnya cukup luas banget teman-teman. Kereta api Argo Semeru memasuki stasiun Solo Balapan. Tepat pada waktunya kereta api Argo Semeru diberangkatkan dari stasiun Solo Balapan dan berpapasan dengan kereta api Kartanegara. Untuk kereta api Kartanegara sendiri adalah kereta api relasi Malang Purwokerto PP. Untuk kereta api Kartanegara itu membawa dua kelas, yaitu kelas ekonomi dan kelas eksekutif. Dan kita lihat untuk ikonik dari Solo, yaitu Masjid Besar Syekh Zayed ya, merupakan masjid terindah yang ada di kota Solo. Dan apalagi kalau ketika malam hari itu ada ornamen lampu-lampu yang ada di Masjid Syekh Zayed Solo ini. Kereta api Argo Semeru memasuki stasiun Solo Jebres, dan di Solo Jebres tidak berhenti ya teman-teman. Terlihat beberapa KRL yang sedang parkir di stasiun Solo Jebres ini.
Nah, kali ini persiapan kereta api Argo Semeru memasuki stasiun Madiun. Tepat pada pukul 14:39 kereta api Argo Semeru memasuki stasiun Madiun. Dan dimana di stasiun Madiun ini merupakan stasiun yang cukup besar ya teman-teman, dan juga ada beberapa aset dari kereta api ataupun bersebelahan juga dengan kereta buatan dari Indonesia, yaitu PT Inka. Nah, di depan kita adalah PT Inka ya teman-teman. Jadi perawatan beberapa lokomotif juga ada yang di stasiun Madiun ini. Dan di depan itu ada kereta api barang ataupun kereta api Pertamina ya, yang menggunakan lokomotif CC201. Sepertinya kereta api Mawalo ya. Kereta api Argo Semeru memasuki stasiun Madiun. Tepat pada waktunya 14:44 kereta api Argo Semeru diberangkatkan kembali dari stasiun Madiun. Dan teman-teman lihat yang ada di depan kita itu adalah K2, yaitu kelas bisnis, yaitu kelas yang sudah tidak ada ya teman-teman. Terdapat 3 gerbong K2, yaitu milik Purwokerto, kemudian Kutoarjo dan Cipinang. Ada 3 kereta kelas bisnis yang terparkir di stasiun Madiun ini ya teman-teman. Kemungkinan besar sih akan direhab mungkin ya, digunakan untuk modifikasi new generation ya. Ya kita coba lihat aja untuk nomor urutnya, nanti saya akan coba lihat ya. Nah, di depan kita itu terdapat gedung yang menyimpan beberapa trainset kereta stainless steel ya, new generation. Nah, itu teman-teman lihat yang ada di balik pepohonan, itu ada beberapa rangkaian TS yang sedang parkir di stasiun Madiun, ataupun lebih tepatnya di PT Inka ya. Argo Semeru berpapasan dengan kereta api Brantas apa Singosari ya. Pukul 15:12 kereta api Argo Semeru berpapasan dengan kereta api Pertamina yang menuju stasiun berikutnya, yaitu stasiun Madiun ya teman-teman. Membawa rangkaian panjang nih, cukup panjang sekali nih. Untuk stasiunnya cukup unik ya teman-teman. Modelnya model klasik, suka saya ini.
melintas di samping kita adalah kereta api Jayakarta relasi Surabaya menuju ke Jakarta, menuju ke stasiun akhir yaitu stasiun Pasar Senen. Pada waktunya 16:45 kereta api Argo Semeru tiba di stasiun Surabaya Gubeng, dan kita akan akhiri dari perjalanan kali ini. Dan sedikit ada pemberian informasi di mana stasiun Surabaya Gubeng lama sekarang sudah diberikan kanopi terbaru. Jadi untuk kanopinya sudah cukup hampir 90% ya. Jadi kita bisa menikmati perjalanan naik turunnya kereta tanpa kehujanan. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe. Saya ucapkan terima kasih. Tonton terus untuk mendukung channel ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.